Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Henita Listiani Raji Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lean Canvas papan sekam furniture dengan nama perusahaan adalah Sekam Board. Ini merupakan tugas kuliah untuk mata kuliah Entrepreneurial Project kelas BA. Oke, pertama-tama saya akan menginformasikan mengenai customer segment. Customer segment yang menjadi fokus pada kesempatan kali ini adalah UMKM mebel yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, yang memproduksi furniture rumah tangga berbahan panel seperti plywood atau MDF, di mana UMKM ini sendiri memiliki segmen atau menargetkan pasar rumah tangga kelas menengah ke bawah dan keluarga muda. Sehingga UMKM ini memiliki orientasi pada harga jual yang kompetitif, namun tetap menuntut kualitas produk yang terjamin dan konsisten. Selanjutnya kita akan pergi ke blok problem. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM mebel pada segmen tersebut adalah adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pasar dan kondisi operasional. Contoh, yang problem pertama adalah sulit mencari material panel plywood dan MDF karena prioritas pasar ekspor dan konsentrasi pasokan pada produsen yang lebih besar. Lalu problem yang kedua adalah harga material plywood dan MDF yang tidak terprediksi cenderung meningkat karena adanya pemenuhan regulasi kehutanan dan orientasi ekspor. Lalu problem yang ketiga, kualitas plywood dan MDF yang tidak konsisten seperti ketebalan yang tidak seragam, mudah melengkung atau bergelombang, inti atau core yang tidak padat sehingga menyebabkan skrup mudah jeblos dan menyebabkan banyaknya komplain. Lalu melalui Lean Canvas ini kita memberikan solusi dari problem-problem tersebut. Berdasarkan dari 3 problem yang dialami oleh UMKM furniture tersebut, maka solusi yang bisa kita tawarkan dari Scambird adalah untuk mengatasi masalah yang pertama, problem pertama, yaitu sulitnya mencari material plywood dan MDF karena prioritas pasar ekspor. Solusinya adalah menciptakan papan sekam furniture yang terbuat dari sekam padi yang tidak bergantung pada kayu log dan tidak masuk dalam rantai pasok panel kayu. Bahan baku sekam padi tersedia lokal dan melimpah karena di area Karawang sendiri juga masih banyak sawah sehingga sekam padi ini berlimpah dan mudah dicari. Lalu untuk problem yang kedua yaitu harga plywood dan MDF yang tidak terprediksi karena regulasi kehutanan dan orientasi ekspor. Maka solusi yang bisa ditawarkan adalah memanfaatkan sekam padi sebagai bahan baku utama yang merupakan limbah pertanian dan bernilai rendah dan tersedia secara lokal. Karakteristik bahan baku ini membuat biaya produksi papan sekam padi relatif lebih stabil dan tidak terpengaruh secara langsung oleh fluktuasi harga kayu log maupun kebijakan ekspor. Dengan demikian, struktur biaya produksi papan sekam menjadi lebih terprediksi dan stabil. Lalu untuk problem yang ketiga yaitu kualitas plywood yang tidak konsisten dan sering membuat komplain. Maka solusi yang bisa ditawarkan untuk problem tersebut adalah memproduksi papan sekam dengan cara membuat partikelnya menjadi homogen dan kemudian dipres dengan parameter yang terkontrol sehingga ketebalan dan densitas lebih konsisten dibandingkan dengan plywood ataupun MDF. Kemudian memastikan bahwa papan tersebut mempermudah proses pemasangan, jadi proses pemasangannya lebih cepat dan rapi. Lalu papan sekamnya itu juga diproduksi dengan menggunakan campuran sekam dan resin yang kemudian dipres dengan panas sehingga didapatkan papan dengan kelembapan yang stabil, terkendali, tidak mudah melengkung karena adanya perubahan suhu dan lebih stabil saat dipasang. Distribusi sekam ini juga merata menghasilkan kepadatan internal yang relatif lebih seragam sehingga skrup juga tidak mudah putus. Sehingga skrup tidak mudah jeblos. Oke, lalu blok yang
Keempat, yaitu unique value proposition. Di sini, papan furniture berbasis sekam padi menghadirkan pasokan material lokal yang stabil, harga lebih terprediksi, dan kualitas yang konsisten, sehingga dapat membantu UMKM furniture mengurangi ketergantungan pada plywood ataupun MDF, ekspor, dan menekan komplain produksi dan meningkatkan efisiensi pemasangan. Untuk problem yang pertama, yaitu problem pasokan yang sulit, maka unique value proposition-nya adalah pasokannya lokal, tidak bergantung dengan kayu, dan tidak terpengaruhi oleh ekspor kayu. Lalu, sedangkan untuk yang kedua, problem yang kedua, yaitu harga yang fluktuatif, unique value proposition-nya yang kita tawarkan adalah biaya produksi lebih stabil dan terprediksi. Lalu untuk yang ketiga, masalah ketiga yaitu kualitas yang tidak konsisten. Value proposition yang ditawarkan adalah papan homogen, stabil, dan minim adanya komplain. Selanjutnya itu kita pergi ke Keymatrix. Keymatrix di sini kita menganalisa keberhasilan dari solusi yang kita tawarkan dari problem yang ada. Jadi pertama, untuk problem yang pertama yaitu sulitnya pasokan material, maka solusi yang ditawarkan adalah menggunakan papan sekam padi yang lebih mudah dicari di pasar lokal dan tidak terganggu oleh ekspor. Nah, untuk mengetahui indeks keberhasilannya, kita bisa menggunakan Keymatrix. Yang pertama adalah presentasi ketersediaan papan sekam pada saat dibutuhkan oleh UMKM dengan target materialnya yaitu adalah tersedia lebih dari 95%. Lalu yang kedua adalah lead time pengadaan, waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan papan sekam padi dari UMKM dari pemesanan hingga material diterima dengan target kurang dari 30 hari, yaitu lebih singkat daripada pengadaan material dari plywood ataupun MDF. Lalu menghitung berapa kali UMKM tidak bisa produksi karena material habis. Nah, di sini targetnya adalah zero stop produksi dikarenakan stock out frekuensi. Lalu untuk problem yang kedua yaitu harga yang tidak stabil, solusi yang ditawarkan menggunakan papan sekam tadi yang secara harga lebih terprediksi karena tidak terpengaruhi oleh regulasi kayu ataupun ekspor. Di mana key matriksnya bisa kita gunakan untuk indeks keberhasilan yaitu perubahan harga material papan sekam dan padi yang tidak fluktuatif per lembarnya dari bulan ke bulan dengan target price volatility indeksnya yaitu adalah kurang dari 5%. Lalu key matriks yang kedua, persentase gross margin stability UMKM stabil atau konsisten sesudah pemakaian dengan papan sekam padi. Untuk problem yang ketiga yaitu kualitas tidak konsisten, di mana banyaknya komplain. Solusinya menggunakan papan sekam padi yang memiliki kualitas seragam dan pemasangan lebih mudah serta efisien. Parameter indeksnya bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menghitung persentase papan terbuang saat produksi furniture oleh UMKM. Target reject atau scrap rate-nya turun signifikan yaitu 30% lebih rendah dari plywood. Lalu rework rate atau presentasi produk yang harus diperbaiki ulang karena kegagalan material harus turun signifikan. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan furniture atau installation per unitnya harus lebih cepat dari plywood ataupun MDF. Lalu pasti parameter utamanya adalah customer complaint rate terkait melengkung, skrup tembus, dan cacat harus zero case. Selanjutnya, unfair advantage. Unfair advantage adalah keunggulan unik yang tidak mudah dicuri oleh pesaing, tidak bisa dibeli oleh kompetitor, namun tetap relevan meskipun ditiru sebagian. Unfair dari papan sekam furniture terletak pada proses jaringan pasokan lokal dan pengetahuan aplikasi, bukan sekedar pada produk papan itu sendiri. Untuk problem yang pertama dan kedua, yaitu sulitnya pasokan plywood MDF karena orientasi ekspor dan harga yang tidak stabil, maka unfair advantage-nya adalah akses bahan baku sekam lokal yang stabil, di mana menggunakan sekam padi lokal dari daerah Karawang yang tidak masuk ke dalam rantai pasokan kayu.
Mengapa hal ini menjadi unfair advantage? Karena adanya hubungan jangka panjang antara industri dengan petani, logistik yang dekat, biaya yang murah, dan pesaing dari luar daerah yang tidak mudah mengakses pasokan yang sama. Jadi, hal ini bukan hanya sekedar bahan baku murah, tapi network advantage juga. Selanjutnya untuk problem yang ketiga yaitu kualitas plywood dan MDF yang tidak konsisten sehingga banyaknya komplain. Advan Unfair advantage-nya yaitu pada formulasi sekam padi dengan menggunakan resin dan aditif yang tidak terlihat dari luar. Diproses dengan hot pressure control pada suhu, tekanan, dan waktu tertentu, yang mana proses produksi ini butuh waktu yang lama melalui proses trial and error panjang, sehingga didapatkan kualitas, densitas, dan ketebalan konsisten yang tidak mudah ditiru, walaupun hanya sekedar dengan melihatnya. Hal ini menunjukkan keunggulan proses yang tidak mudah ditiru. Lalu ada block channels. Block channels-nya ini adalah kita membagi beberapa segmen. Yang pertama untuk dari segi penjualan dengan masuk ke channel pembelian yang sama dengan plywood dan papan sekam padi dapat papan sekam dengan masuk ke channel pembelian yang sama dengan plywood, papan sekam padi mengubah material yang sebelumnya sulit dicari menjadi alternatif yang langsung tersedia tanpa mengubah kebiasaan beli UMKM furniture. Caranya yang pertama adalah melakukan direct sales ke UMKM furniture yang biasa membeli plywood ataupun MDF, yaitu dengan menawarkan harga khusus di awal dan memberikan dukungan teknis agar mereka bisa menjadi early adopter. Lalu adanya supply. Kita bisa melakukan penjualan ke supplier kayu atau panel, menawarkan penjualan ke toko ataupun supplier yang biasa memasok plywood atau MDF untuk mebel rumah tangga. Kita juga bisa melakukan penjualan ke toko bangunan, di mana menawarkan produk ke toko bangunan yang tidak hanya sekedar menjual bahan bangunan untuk kontraktor, namun juga melayani untuk pengrajin mebel. Lalu kita juga bisa menjual ke toko mebel furniture rumah tangga, menawarkan ke toko mebel atau furniture secara langsung agar dapat merekomendasikan ke pengrajin yang suka memasuk ke tempat furniture mereka. Lalu kita juga bisa melakukan channels dari sisi edukasi, yaitu selain melakukan penjualan langsung, kita juga bisa melakukan edukasi sebagai jawaban untuk problem yang ketiga. Itu banyaknya komplain terkait penggunaan papan kayu, yaitu terkait banyaknya komplain terkait penggunaan papan kayu. Nah, edukasi yang bisa kita berikan yaitu membuat channels edukasi di YouTube ataupun media sosial lainnya dengan cara memberikan edukasi mengenai cara pemotongan papan sekam itu sendiri, proses sekrup, finishing, dan membandingkan antara papan sekam dengan plywood ataupun MDF. Lalu kita juga bisa menyediakan WhatsApp channels atau layanan komunikasi via admin WA, di mana pada platform ini customer ataupun calon customer kita bisa menjelaskan mengenai cara penggunaan dari papan sekam board ini. Lalu kita juga bisa sharing tips dan mengenai pemakaian dari sekam board ini, dan juga bisa melakukan tanggapan feedback ataupun tanggapan terhadap komplain dari customer secara cepat. Lalu kita juga bisa memberikan channels melalui uh, repeat order, yaitu untuk mengatasi masalah harga yang tidak stabil, maka kita bisa membuat program loyalitas dan repeat order, yaitu dapat dengan memberikan diskon untuk repeat order atau pemberian bonus sampel atas harga khusus untuk customer baru. Nah, untuk segi cost structure-nya, yaitu struktur biaya papan sekam dirancang secara langsung menjawab permasalahan ketersediaan material, ketidakstabilan harga, dan kualitas plywood konvensional melalui pasokan lokal, proses produksi yang terkontrol, serta dukungan teknis yang terstandarisasi.
di mana kontraktornya yang pertama adalah pengadaan sekam padi lokal. Ini menjawab untuk problem yang pertama, sulitnya mencari material mencari material. Lalu yang kedua adalah harga yang tidak stabil. Lalu adanya biaya pembelian resin aditif dan energi proses. Nah, resin aditif dan energi proses ini sebagai jawaban untuk problem yang kedua, yang mana biaya produksi lebih terkontrol dan terprediksi. Lalu kita juga bisa menjawab problem yang ketiga, yaitu mendukung proses produksi yang lebih stabil. Ada juga biaya untuk quality control dan pengujian. Ini untuk menjawab problem ketiga, yaitu kualitas yang tidak konsisten dan adanya banyaknya komplain, di mana dengan menjamin ketebalan, densitas, dan kelembapan dari si sekam board ini secara konsisten. Lalu ada juga biaya untuk gudang dan distribusi lokal. Ini menjawab untuk problem satu dan problem 2, yaitu produk tersedia di toko ataupun supplier langganan UMKM. Lalu problem keduanya untuk mengurangi biaya logistik yang jarak jauh, di mana sekam padinya ini berasal dari area lokal ataupun dari masih satu daerah di Karawang tersebut. Lalu adanya biaya R&D dan edukasi teknis UMKM. Di sini R&D ini berfungsi untuk menjawab problem yang ketiga, yaitu mengurangi adanya kesalahan aplikasi ataupun komplain. Lalu yang terakhir, blok terakhir, revenue stream, sumber pendapatan papan sekam padi berasal dari penjualan papan standar UMKM furniture melalui supplier panel dan toko material, penjualan grossis berbasis volume, serta penjualan proyek berskala besar dengan skema harga khusus. Pendapatan tambahan diperoleh dari produk dan layanan pendukung yang membantu mengurangi kesalahan aplikasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Struktur pendapatan ini dirancang untuk ketersediaan material, stabilitas harga, dan kualitas produk secara berkelanjutan. Revenue stream-nya adalah penjualan papan standar per lembar, pendapatan utama dari papan sekam dengan ukuran dan ketebalan standar untuk UMKM. Lalu adanya penjualan grosir ke supplier dan panel toko material, harga khusus distributor dengan volume tertentu untuk memastikan ketersediaan stok di channel utama UMKM. Lalu adanya penjualan langsung ke workshop ataupun repeat order, skema harga loyalitas untuk mendorong penggunaan rutin menggunakan plywood. Lalu ada penjualan proyek volume besar ataupun custom pricing. Di sini adanya harga negosiasi untuk pesanan yang besar. Lalu produk dan layanan mendukung, yaitu sample board, kit finishing, rekomendasi, dan layanan pendampingan teknis lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Lean Canvas dari bisnis usaha papan sekam padi berjudul Sekam Board. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Selamat pagi.